atau buahnya ini rontok ya, cenderung rontok. Ini ada 3 faktor yang sudah saya rangkum, dan yang paling sering terjadi itu karena terjadi akibat dari... Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang kenapa tanaman jambu kristal kita itu rontok ataupun buahnya tidak nempel ya, dan akhirnya jatuh dan gugur. Rasanya tuh ya sakit sekali ya melihat tanaman jambu kristal kita yang sudah berbunga seperti ini. Nah, seperti ini, dan sudah mulai menunjukkan bakal buah ya, seperti ini. Nah, dengan keadaan sudah mulai belajar berbuah seperti ini, dan ada sebagiannya juga mekar seperti ini. Nah, jadi tanaman jambu kristal kita lalu rontok atau buahnya ini rontok ya, cenderung rontok. Itu kenapa? Nah, di sini ada 3 faktor yang sudah saya rangkum, dan yang paling sering terjadi itu karena terjadi akibat dari ketiga faktor yang akan saya jelaskan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ataupun penyebab dari rontoknya jambu kristal ini? Nah, simak terus video ini. Faktor yang mempengaruhi tanaman jambu kristal yang tidak bisa berbuah, bahkan cenderung rontok ya teman-teman, itu bisa diakibatkan dari bibitnya itu sendiri, yaitu bibit yang masih terlalu muda atau masih terlalu dini untuk kita buahkan. Meskipun beberapa yang merespon dan melakukan pembungaan itu cenderung nanti akan rontok seperti yang ada di sini. Nah, pada video sebelumnya saya di sini hanya memberikan pemupukan dengan menggunakan pupuk untuk fokus pada pertumbuhan. Jadi pada proses pemindahan juga penanaman, kemudian dilanjutkan dengan pemupukan, maka tanaman jambu kristal yang ada di dalam pot ini hanya saya berikan fokus untuk pemupukan untuk pertumbuhan. Nah, sebenarnya tanaman jambu kristal yang ada di dalam pot ini umurnya sama dengan yang ini teman-teman. Nah, kenapa jauh berbeda dan sudah berbunga dan juga sudah mulai panjang seperti ini? Nah, karena kita pindahkan dalam tempat atau wadah yang besar seperti ini. Jadi proses pertumbuhan pada tanaman jambu kristal kita itu akan jauh lebih cepat daripada kita diamkan di dalam sini ya. Jadi kita perluas tempat area atau rumahnya ini, otomatis tanaman jambu kristal kita juga akan cepat untuk berkembang. Jadi saran saya untuk bibit yang masih muda atau bibit yang masih baru atau setelah turun cangkok dan sudah berumur beberapa bulan, itu kita lakukan fokus perawatan untuk pertumbuhan saja. Kemudian selain faktor yang pertama tadi, di sini ada faktor yang kedua yang sering sekali saya temukan, itu adalah tentang media tanam. Nah, media tanam yang ada di sini sangat kering, jadi tanaman kita akan layu. Jadi semua jenis tanaman apapun jika mengalami layu atau kekurangan air, dehidrasi ya istilahnya kalau kita, jadi apapun aktivitas tanaman itu akan sangat kurang sekali. Jadi bunga ataupun bakal bunga hingga buah atau calon buah yang sudah mulai masuk pada fase pembentukan buah itu akan terhambat. Jadi akhirnya bunganya dan buahnya rontok, cenderung akan rontok. Nah, jadi perlu perhatian kita untuk melakukan penyiraman baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Jadi untuk penyiraman kita lakukan pada pagi hari dan sore hari ya. Jadi dengan melihat keadaan dari situasi di tempat kita, jika tidak hujan pada malam hari, maka pagi harinya ya tidak usah disiram. Nah, jika terjadi hujan pada siang hari, mulai dari pagi hari sampai pada siang sampai sore hari, jadi sorenya itu tidak usah dikasih air lagi. Faktor yang ketiga adalah tanaman jambu kristal kita kekurangan nutrisi ataupun tidak rutin pemberian pupuk atau tidak pernah pemberian pemupukan sama sekali. Nah, jadi tanaman kita ketika pada fase pembungaan sampai pada fase pembentukan buah itu memerlukan yang namanya unsur hara K atau kalium. Nah, contoh kalium yang bisa kita dapat itu dari pupuk KNO3 putih atau juga bisa menggunakan KCl ya. Nah, jadi KCl yang sangat murah meriah
itu ukuran 1 kilo sekitar 10.000. Sementara untuk KNO3 putih harga di sini untuk satu bungkusnya yang 1 kilo itu berkisar antara Rp40.000 ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya tentang penyebab dari rontoknya bunga jambu kristal kita ataupun rontoknya calon buah dari tanaman jambu kristal kita yang ada di dalam media tabulam pot. Nah, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik like, kemudian di share ataupun dibagikan video ini jika bermanfaat. Dan untuk mengikuti video kami silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi terbaru. Saya Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.